I'm standing on about 5 meters of mud covering the road connecting North Tapanuli to Central Tapanuli, the hardest hit regency in North Sumatra. Officials have been trying to clear this path for 8 days now, and they tell me that access to the regency is completely cut off via this road. Kawan-kawan semua, tim kita bisa keren banget, tim relawan keren banget. Kita menuju Pulau Sumatera sekarang dengan 2,6 ton bantuan. Tahap awal, nanti menyusul lagi. Semangat semuanya! Ketika banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sekitarnya. Sejak akhir November 2025, dunia tak tinggal diam. Pemberitaan masif dari media-media dunia seperti CNN, TV News, Sky News, The Independent, Al Jazeera, dan masih banyak lainnya membuat dunia kini paham ini bukan bencana biasa. Dengan lebih dari 708 korban jiwa, 1,1 juta orang mengungsi, ribuan rumah tertimbun dan infrastruktur lumpuh total. Banyak dukungan pun muncul dari berbagai negara, mulai Jepang, Iran, Rusia, hingga bantuan negara tetangga Malaysia. Tapi lebih dari negara-negara besar tersebut, sebuah kisah kecil namun sangat mengharukan muncul dari tempat yang paling tak disangka-sangka, jalur Gaza, Palestina. Saat warga Gaza, wilayah yang tengah mengalami genosida, juga ikut membantu Sumatera. Dan inilah momen saat dunia peduli ke Sumatera, Indonesia. Memasuki 4 Desember atau kurang lebih 10 hingga 12 hari sejak bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Pulau Sumatera, dampak kerusakan dan kehancuran terasa semakin besar saat banyak video-video terbaru yang belum kita lihat mulai berseliweran di media sosial. Lihatlah kondisi di Aceh Tamiang berikut ini, salah satu wilayah yang disebut-sebut mengalami skala kehancuran yang tak terbayangkan. Apa yang kita lihat mungkin sebagian kecil dari apa yang orang-orang di Sumatera alami langsung. Hari ini menurut data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 776 jiwa dengan 564 orang masih dinyatakan hilang dan lebih dari 2.600 orang mengalami luka-luka. Angka ini terus bertambah seiring dengan upaya pencarian dan penyelamatan yang masih berlangsung di tengah kondisi medan yang sulit. Banjir yang dipicu oleh siklon tropis Sinyar ini telah memaksa evakuasi lebih dari 1,1 juta orang dengan ribuan rumah rusak atau hancur total, serta infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lumpuh total. Dengan laporan tambahan dari BNPB mencatat setidaknya 295 jembatan dan 354 fasilitas umum rusak parah, menghambat distribusi bantuan dan evakuasi. Ya, sekali lagi melihat skala luas dari bencana yang terjadi di Sumatera, bencana ini tidak hanya menjadi sorotan nasional, tapi juga menarik perhatian media dunia secara luas. Sejak akhir November, laporan internasional membanjiri halaman depan situs berita global. Di tengah liputan media yang masif, kepedulian dunia terhadap Indonesia semakin terlihat jelas. Solidaritas global mengalir dari berbagai penjuru melampaui batas negara seperti yang ditunjukkan Jepang. Indonesiaでは当局への批判も高まっています。現地メディアによりますと、大規模な洪水被害に見舞われているインドネシア西部のスマトラ島は10月も洪水に見舞われていて、terbaru negara yang pernah hancur oleh gempa dan tsunami Tohoku 2011 itu langsung bergerak dengan Human Initiative Japan atau HIJ membuka penggalangan dana darurat dengan target R1 juta yen yang nantinya akan digunakan untuk air bersih, makanan siap saji, selimut, dan hygiene kit khusus wilayah Aceh dan Sumut. Lebih lanjut seperti yang dikutip dari Japan Times pada 2 Desember 2025, Japan Red Cross Society dan JICA mengirim tim asesmen dan siap mengulang bantuan besar seperti pasca tsunami Aceh 2004. Selain Jepang, Presiden Iran Maud Pezeshkian baru-baru ini juga secara resmi mengirim surat belasungkawa kepada Presiden Prabowo Subianto pada 1 Desember 2025. Dan menyatakan Iran siap mengirimkan bantuan kemanusiaan kapan saja jika Indonesia membuka pintu. Iran mengaku siap mengirimkan pasukan medis, tim penyelamat, dan logistik darurat.
Lalu ada tetangga dekat Indonesia, Malaysia. Mereka menjadi negara pertama yang mengirim bantuan fisik, di mana pada 30 November 2025 2 ton obat-obatan dan alat kesehatan dikirim melalui kerjasama Gomez Medical Services dan Blue Sky Rescue Malaysia. Bantuan ini sudah tiba di Medan dan langsung didistribusikan ke Tapanuli, Agam, dan Tanah Datar. Selanjutnya ada juga India, Thailand, dan Pakistan yang juga berbelasungkawa dan membantu hingga organisasi dunia lainnya. Raja Inggris yakni Raja Charles dan istrinya juga dilaporkan mengetahui bencana tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya sangat sedih atas bencana alam ini. Raja menambahkan bahwa dirinya hanya dapat mulai membayangkan skala kehancuran dan penderitaan yang mendalam yang dihadapi oleh semua pihak yang kehilangan nyawa dan mata pencaharian mereka. Sementara itu, Elon Musk melalui SpaceX menggratiskan layanan Starlink hingga akhir Desember untuk wilayah terdampak, membantu komunikasi di tengah 1.294 situs telekomunikasi yang rusak. Donasi dari Gaza. Di tengah simpati dan solidaritas dari dunia untuk Indonesia, salah satu gestur yang paling menyentuh hati datang dari jalur Gaza, Palestina, di mana melalui seorang warga Gaza bernama Abu Ahmad, Gaza menyumbangkan $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah melalui Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Dalam penjelasannya, ia memohon maaf karena jumlahnya terlalu sedikit. Mohon maaf karena jumlah ini terlalu kecil untuk menutup kerugian kalian. Kami memohon kepada Allah agar melindungi saudara-saudara kami di sana, menyembuhkan luka mereka, dan menguatkan iman kalian, ujarnya dalam pesan yang viral. Ya, donasi ini sendiri diserahkan melalui Ustadz Ferry Nur, pembina Kispa, dan menjadi simbol solidaritas dari rakyat Palestina yang telah lama didukung oleh Indonesia dalam perjuangan mereka. Melihat hal ini, banyak orang menilai ini menjadi momen yang menyentuh karena Gaza sendiri sedang berada dalam krisis kemanusiaan yang parah akibat perang dan blokade yang berkepanjangan. Saat ini penduduk Gaza menghadapi musim dingin tanpa akses listrik, air bersih, dan bantuan medis yang memadai, dengan jutaan orang mengungsi di kamp yang rentan terhadap cuaca ekstrim. Meski demikian, melalui aksi simbolis mereka masih menyisihkan sedikit yang mereka punya untuk membantu korban di Sumatera. Sebuah tindakan yang menunjukkan empati mendalam dan rasa syukur atas dukungan Indonesia selama ini terhadap Palestina. Sekali lagi, ini bukan sekedar donasi. Ini adalah pelajaran tentang kemanusiaan di tengah penderitaan sendiri. Mengingatkan dunia bahwa solidaritas sejati lahir dari hati yang ikhlas, bukan dari kelimpahan. Gambar-gambar kehancuran Sumatera yang menghiasi dunia. Saat ini, dunia sedang menatap Sumatera dengan mata basah. Gambar-gambar kehancuran itu ada di mana-mana, termasuk di media-media dunia. Drone merekam desa-desa hijau yang kini jadi lautan lumpur coklat, dengan kayu gelondongan raksasa menggelinding seperti bom, menyapu rumah, jembatan, dan harapan. Tapi tidak berhenti di situ, masalah lain muncul saat banyak dari warga membutuhkan segera lebih banyak bantuan. Lihatlah cerita salah seorang warga yang harus berjalan 3 hari untuk mendapatkan bantuan karena memang di tempatnya sudah tak ada lagi apa-apa untuk dimakan, mengingat semua sudah tersapu oleh banjir.